Shalom dan selamat pagi Church. Kita bertemu lagi di ibadah online SIB Skudai. Kepada anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, kami mengucapkan selamat datang dan welcome kepada anda. Untuk info, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Sekiranya anda mempunyai anak kecil di bawah umur 12 tahun, anda juga boleh menyertai ibadah online generasi pilihan khas untuk anak-anak sekolah minggu kita bermula pada setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Oke, sebentar tadi kita sudah melihat beberapa perkara doa untuk kita doakan bersama. Jadi terus bawa bahan-bahan doa ini dalam doa pribadi kita. Dan sekiranya anda memerlukan bantuan doa, anda boleh berhubung direct dengan pastor gereja SIB Skudai, Pastor Kanyan. Sekiranya anda tidak berkesempatan untuk menonton video online SIB Skudai yang lepas, anda boleh menonton video-video tersebut di grup Facebook SIB Skudai. Oke, jangan lupa like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan mana-mana info daripada grup Facebook SIB Skudai. Sekiranya anda lebih selesa menggunakan laman YouTube, anda juga boleh melayari YouTube channel SIB Skudai seperti link di bawah ini. Oke, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya anda tidak terlepas dengan mana-mana video daripada YouTube channel SIB Skudai. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Bapa, mungkin di antara kami pada saat ini Bapa yang letih lesu dan berbeban berat, kami mau menyerahkan masa dan tempat ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya dapat sumber kekuatan hanya daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini untuk kesempatan kami beribadah bersama. Tutup bungkus kami Tuhan dan jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa iblis yang coba mengambil perhatian kami Tuhan, yang coba mengambil fokus kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan daripada awal, pertengahan hingga akhir ini Bapa. Biarpun secara online Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, biar Engkau menggunakan hamba-Mu Bapa untuk berbicara kepada kami Tuhan, untuk mengenal isi hati-Mu Bapa untuk kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami mulakan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Terima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagi-Mu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji nama-Mu.
boleh kasih tahu sekalian kiri saudara, katakan Tuhan kita dahsyat. So jangan sembah dia dengan setengah-setengah siang hari ini. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang-menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau yang percaya sorangan haleluya. Kau Yesus batu penjuru. Sama-sama. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Kau menang kalahkan. Sama-sama katakan. Selamat yang bangkit dan We sing haleluya. haleluya, haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sorangan haleluya. Come on, jemaat Tuhan GPI PRJ. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Satu hati kami masyurkan nama di atas segala nama. Biar siang hari ini keajaiban kedahsyatan Tuhan terjadi. Mari bangkitkan iman di atas pujianmu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan agung. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Lebih lagi katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan. Katakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersoraknya. Dan segenap hati bersorak, masyurkan. Siapa dia? Saudara siap lebih lagi? Oh, bersorak.
satu-satunya tempat perlindungan. Tubuh pertahanan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan panjang bersama-sama. Kecuali dengan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami hanya untuk Tuhan. Kau baik Tuhan, terimalah korban kami pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan bersama, Kau Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kita angkat tangan bersama Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku
Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus. Selamat kita bertemu di ibadah kita pada kali ini. Saya sungguh percaya kita semua sudah diberkati ketika kita menyembah, memuji bersama daripada pujian penyembahan kita sebentar tadi. Baiklah saudara, Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman, saya dengan sukacita membawa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami hormati, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan. Sebentar ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, Engkau Guru Agung kami, Roh Kudus akan mengajar kami kebenaran firman-Mu. Melawat setiap keluarga-keluarga, melawat setiap pribadi-pribadi yang sedang bersedia mendengar kebenaran firman. Bapa, Engkau memberkati kami pada ketika ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara daripada firman ini, urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru Tuhan, sehingga daripada firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kasih kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan ketika firman disampaikan, hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan pada minggu ini. Saya akan membawa kita belajar daripada Injil Matius bab yang ke-6. Kita bermula membaca di ayat 32 sehingga ayat yang ke-34. Sekali lagi saudara, saya mengulanginya. Pelajaran kita pada minggu ini terambil daripada Injil Matius bab yang ke-6, bermula bacaan kita di ayat 32 sehingga ayat 34. Saudara, Bapak Ibu sekaliannya, mengiringi saya di Alkitab saudara masing-masing. Ayat 32 bermula. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Yesus, daripada pembacaan firman ini saya akan mengongsikan sebuah tema buat kita pada minggu ini, yaitu kunci bebas dari rasa khawatir. Sekali lagi saya mengulanginya, kunci bebas dari rasa khawatir. Saudara dikasih, semasa kita hidup di bumi, normal lah atau perkara biasa kalau kita memiliki rasa khawatir. Namun Yesus mengajarkan kita ada rahasia untuk kita bebas daripada rasa khawatir. Banyak perkara yang boleh membuatkan kita khawatir, tapi dengar sini, firman Tuhan menuntun kita, firman Tuhan mengajarkan kita agar kekhawatiran yang kita rasa khawatir tidak melebihi daripada iman kita. Puji Tuhan saudara, di hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan di Injil Matius ini supaya kita dibebaskan dari rasa khawatir kita. Di ayat ke-32 dan 34 ini menggambarkan semua orang punya rasa khawatir. Tetapi kata ayat 32, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Haleluya. Ini yang hebatnya Tuhan kita, saudara. Dia itu tahu apa yang kita perlukan. Maka janganlah kita rasa khawatir. Sebab Tuhan itu akan mencukupkan, memberikan apa yang kita perlukan. Daripada pembacaan ini, kita akan belajar dua perkara atau dua perkara penting, kunci untuk kita bebas
daripada rasa khawatir. Itu terdapat di ayat yang ke-33. Saya ingin membaca ulang ayat 33 ini karena ayat ini sangat penting buat kita. Ayat 33 berbunyi begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ada dua perkara yang menjadi kunci untuk bebas dari rasa khawatir. Kita membahas yang pertama. Yang pertama adalah kerajaan Allah, atau yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara dikasih dalam nama Yesus, kerajaan Allah dalam bahasa Yunani disebut sebagai Basileia. Basileia bahasa Yunaninya, yang membawa pengertian atau membawa maksud yang pertama, kedaulatan Tuhan. Yang kedua, membawa maksud pemerintahan mutlak melalui firman-Nya. Ini yang diartikan dengan kerajaan Allah. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Tetapi ada satu perkataan yang penting yang menjadi pengikat atau menjadi kunci kepada ayat ini adalah carilah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perkataan carilah sendiri yang mempunyai maksud atau dalam bahasa Yunaninya ditulis sebagai zetio. Zetio yang membawa maksud seperti ini, saudara. Mencari tahu melalui berfikir, yang pertama. Yang kedua, mencari tahu melalui merenungkan. Yang ketiga, mencari tahu melalui akal budi. Ini pengertian zetio. Perkara yang pertama, bebas dari rasa khawatir adalah kita diminta Allah, diminta Tuhan untuk mencari dahulu pertama kerajaannya, kerajaan Allah yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Basileia. Mencari dahulu pemerintahan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita sebelum yang lain-lainnya. Kita harus mencari yang membawa maksud memikirkan, merenungkan dengan akal budi kita, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar firman Tuhan itu memerintah hidup kita. Kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu memerintah hidup kita, menjadi pemerintahan mutlak dalam kehidupan kita, firman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Yesus, inilah bahagian perubahan hidup yang paling penting dalam hidup seseorang yang percaya kepada Yesus. Ketika dia merelakan, ketika dia menjadikan firman sebagai pemerintahan mutlak di dalam kehidupannya. Begini saudara, kita ambilkan satu contoh. Firman Tuhan berkata begini, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, sama seperti Bapa mengampuni kamu. Dan jika kita mengizinkan, jika kita menjadikan firman sebagai pemerintahan di dalam kehidupan kita, maka kita bersetuju dengan firman Tuhan dan mengakui firman Tuhan dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun orang bersalah kepada kita, saudara, kita akan melakukan firman. Memilih untuk melakukan firman, itu maksudnya kita sedang atau sudah mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dengan kita tanpa mengira bagaimana cara kita dipersalahkan. Wow, ini hebat. Tetapi saudara, inilah yang dikatakan mencari kerajaan Allah. Memikirkannya, merenungkannya dengan akal budi kita, bahwa kita mesti bersetuju. Itulah firman yang menjadi pemerintahan mutlak dalam hidup kita. Kedaulatan kerajaan Allah itu
mengambil alih pemerintahan dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang memerintah hidup kita. Mari kita cermati hidup kita selama ini, saudara. Apakah yang kita cari dalam hidup kita selama ini? Kerajaan Allah atau kerajaan diri sendiri? Jika kita mencari kerajaan Allah, maksudnya kita mengizinkan firman-Nya untuk memerintah seluruh hidup kita. Mengizinkan firman bekerja di dalam hidup kita. Itu yang dinamakan kerajaan Allah, Basileia. Dia yang memerintah kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Maksud saya firman. Dan bukan diri kita sendiri. Dikatakan di dalam firman Tuhan, bila firman menguasai kita, maka terjadilah perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat yang berikutnya tadi, jika firman yang memerintah kehidupan kita, semuanya itu akan ditambah bagi kita. Haleluya. Saudara, ini perkara yang sangat menarik bagi saya. Maka saya melatih diri saya dalam ketaatan dalam hidup saya, mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup ini. Biarlah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah memerintah hidup kita. Dengan perkataan mencari, memikirkan kerajaan Allah, merenungkan dengan akal budi kita, kerajaan Allah itu menjadi pemerintahan mutlak dalam hidup kita. Mari kita persilakan Tuhan memerintah hidup kita, amin. Sehingga rasa khawatir tidak mengambil tempat dalam hidup kita. Tetapi firman yang bekerja, firman yang memandu drive hidup kita, yaitu firman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Yesus, jika firman yang memandu hidup kita, maka hidup kita tidak pernah akan salah. Itu iman saya. Jika kita mengizinkan firman yang berkuasa mutlak dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Sebab firman itu yang membawa kita kepada kejayaan. Amin. Yang kedua, saudara dikasih dalam nama Yesus, apa yang harus kita cari? Maksudnya berpikir, merenungkan dengan akal budi kita, yaitu kebenarannya. Bebas dari rasa khawatir, harus mencari kebenarannya. Kebenaran ditulis dengan bahasa Ibrani, disebut sebagai dikaiosune. Dikaiosune membawa maksud seperti ini. Yang pertama, kebenaran di dalam Kristus. Dikaiosune yang pertama membawa arti kebenaran di dalam Kristus. Tidak ada kebenaran yang lebih besar di bumi ini melainkan kebenaran di dalam Kristus. Sekali lagi saya mengulanginya. Tidak ada kebenaran yang lebih besar daripada kebenaran di dalam Kristus. Kita dibenarkan itu di dalam Kristus, sudah dikasih dalam nama Yesus. Maka dikaiosune yang membawa maksud yang kita harus cari di dalam hidup ini adalah kebenaran di dalam Kristus, bukan kebenaran di dalam dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini bukan kebenaran yang sejati, tetapi firman memberitahu kita di dalam Kristus itu adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kedua atau dikaiosone yang kedua membawa maksud sebagai integrity. Integrity bermaksud seperti ini, ketaatan yang teguh terhadap nilai moral.
Maksudnya integriti, sesuatu ketaatan yang teguh, yang tidak boleh dibeli, yang tidak boleh dibayar dengan apapun. Ini adalah kebenaran yang bermaksud integriti. Tidak boleh dibeli, tidak boleh dibayar. Dia adalah kebenaran yang teguh, integriti yang teguh. Itulah firman Tuhan. Amin. Ini dimasukkan dengan kebenaran. Kebenaran yang kita miliki, yang kita hidupi, yang kita cari di dalam hidup ini. Dan yang kedua, yang berikutnya, kebenaran atau dikaiosune yang membawa masuk kekudusan hidup. Kebenaran membawa masuk kekudusan hidup. Ini yang harus dicari oleh kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita harus mencari yang pertama tadi, kerajaan Allah yang disebut sebagai parselia, dan yang kedua kebenarannya, kebenaran Allah yang disebut sebagai kekudusan. Kekudusan hidup harus menjadi keutamaan seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang hidup di dalam kebenaran, seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia harus hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kekudusan adalah sesuatu yang harus dikerjakan kita. Memang kita masih hidup di bumi yang penuh dengan dosa, tetapi marilah belajar setiap hari dalam ketaatan kita untuk belajar hidup kudus, untuk berbeza, tampil berbeza dengan orang-orang di luar sana. Sebab itulah yang harus kita cari di dalam hidup ini, yaitu kebenarannya. Yang berikutnya, saudara, yang dimaksudkan dengan kebenaran atau dikaiosune adalah kebaikan. Kita harus mencari kebaikan, memikirkan, merenungkan dengan akal budi kita kebaikan. Ada pepatah berbunyi begini: orang yang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Saya sangat suka dengan statement ini. Sekali lagi saya mengulanginya. Orang yang baik belum tentu benar, tetapi orang yang benar pasti orang yang baik. Amin. Maksudnya begini, saudara, kebenaran itu adalah kebaikan. Mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan penuh dengan ketaatan. Itulah yang kita cari dalam kehidupan kita, untuk bebas dari rasa khawatir, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, pengertian kebenaran atau dikaiosune, tidak menghakimi orang lain dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, sebab menghakimi adalah hak Tuhan. Ini yang dikatakan firman. Mari belajar, saudara. Belajar dalam hidup ini, karena hidup ini sangat singkat. Tuhan memberitahu kita untuk bebas dari rasa khawatir. Jangan pernah menghakimi orang lain dalam hidup kita, tetapi mencari kebenaran setiap hari dalam hidup kita. Semasa kita di bumi ini, mencari kebenaran, mencari kerajaannya. Amin. Dan yang terakhir, pengertian daripada dikaiosune atau kebenaran adalah tidak munafik. Kebenaran adalah tidak munafik. Carilah yang tidak munafik. Kalau Anda mencermati atau membaca di Matius bab yang ke-23, di situ Yesus menyebut lebih kurang 8 kali perkataan celaka
kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kenapa saudara? Karena mereka munafik. Tuhan sangat membenci orang munafik. Kebenaran adalah tidak munafik. Hidup ini jangan terlalu banyak muka. Satu muka cukuplah. Jangan ada 2 muka, jangan ada 3 muka, jangan ada 1000 muka. Oh, dengan si anu lain, dengan si anu lain tidak perlu. Letih saudara hidup seperti itu. Sangat meletihkan. Itu makanya Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kebenaran supaya kita tidak hidup munafik dalam hidup ini. Karena orang yang munafik, kata firman Tuhan, celakalah orang itu. Sangat kasar bunyinya, tapi Tuhan membenci. Mari kita hidup sebagai orang yang mencari kebenaran dalam kehidupan kita. Karena kebenaranlah yang membuatkan kita bebas dari rasa khawatir dalam hidup ini. Saudara dikasih dalam nama Yesus, mari kita belajar daripada 2 kunci bebas ini. Pertama, mencari kerajaan Allah berselia dalam hidup kita. Mengizinkan agar firman itu memerintah hidup kita. Bukan kita lagi yang memerintah hidup kita. Biarlah firman itu menjadi pemerintahan mutlak dalam hidup kita. Dan kedua, kita mencari kebenarannya. Kebenarannya yang dimaksudkan dengan kebenaran di dalam Kristus, integriti, kekudusan hidup, kebaikan, tidak menghakimi dan tidak munafik dalam hidup ini. Dan jika ini menjadi bahagian, jika ini yang kita gayakan di dalam kehidupan kita, ini adalah keutamaan kita, ini adalah pencarian kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menambahkan semuanya di dalam kehidupan kita. Hebat firman Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini saudara. Jangan dulu mencari yang lain, tapi carilah dahulu kerajaan Allah berselia. Carilah dahulu kebenarannya di kayu suni. Cari dahulu itu. Janji firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan di firman Tuhan, ditambahkan maksudnya ditambah dan ditambah dan ditambahkan. Tidak pernah dikurangi Tuhan. Segala yang kita perlukan di ayat yang ke-32, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Dikatakan Alkitab seperti itu saudara. Bangsa-bangsa mencarinya. Tetapi kata firman Tuhan, Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Dan Dia akan menambahkannya kepadamu jika kita mencari berselia kerajaan Allah dan di kayu suni kebenarannya. Maka apa yang kita perlukan lagi saudara? Tidak ada. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Maka kita bebas dari rasa khawatir yang kita alami, yang selalu terjadi di kita. Karena kerajaan Allah yang memerintah hidup kita, kebenaran Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, saya mendorong kita, seluruhnya keluarga besar ini dan setiap orang percaya, mari kita mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita mencari kebenarannya dalam hidup kita. Maka janji firman Tuhan akan menambahkan semua yang kita perlukan. Haleluya. Sudah dikasih, apapun yang Anda perlukan pada hari ini, mari beriman. Beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan suatu tekad, dengan suatu komitmen dalam hidup kita. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Kedua, carilah kebenarannya. Tuhan tidak pernah berdusta dengan firman-Nya, dan Dia akan melakukan firman-Nya dalam hidup saudara. Pada hari ini, mari kita mengimani, mari kita meyakini firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada firman-Mu. Firman yang begitu baik, mengajar kami untuk bebas
dari rasa khawatir, supaya kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kami. Bapa di surga, dalam keadaan kami pada ketika ini, kami memerlukan firman memerintah hidup kami, firman menguasai hidup kami secara mutlak dalam hidup ini, agar firman mengambil tempat dalam hidup kami. Kami mencari kebenaran-Mu Tuhan, agar kebenaran Tuhan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mencari kebenaran-Mu, tidak mencari kerajaan-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami menyelaraskan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Church, jadi saya percaya setiap kita yang telah menyertai ibadah online pada hari ini, daripada awal sehingga pada saat ini pasti merasa sangat diberkati dan dikuatkan, amin. Baiklah Church, jadi sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin mengembalikan uang persepuluhan atau memberi uang persembahan, Anda boleh salurkan terus ke akaun gereja SIB Skudai. Oke, kepada Anda yang bukan jemaat tetap SIB Skudai tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Kepada jemaat tetap SIB Skudai, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memberi selama ini. Jadi baiklah Church, marilah kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan dan memberi dengan sepenuh sukacita. Jadi saya akan bawa kita di dalam doa dan saya akan aminkan doa kita. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, berapapun jumlah yang diberikan Bapa, biar itu datang daripada keikhlasan hati kami dan diberikan dengan penuh sukacita. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Bapa Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka. Kami juga menyerahkan jemaat, hamba-hamba Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami ada apa yang kami ada pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat persembahan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Oke Church, jadi sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. Saksikan. COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Sekian saja ibadah kita untuk hari ini. Jadi di mana saja Anda berada, stay safe dan take care. Tuhan memberkati. Jumpa Anda